Halo semua, perkenalkan nama saya Fatul Kubro. Kali ini saya akan mempresentasikan yang saya kerjakan, yaitu menjawab soal UAS, 10 soal UAS untuk sistem informasi manajemen. Baik, pertanyaan pertama adalah ini bisnis intelligence, bla bla bla. Jadi jawaban untuk nomor satu ini adalah business intelligence, yaitu BI membantu perusahaan mengolah data penjualan yang sangat banyak menjadi informasi yang mudah dipahami melalui dashboard, laporan, dan grafik. Dengan BI manager bisa langsung melihat produk terlaris dan penjualan setiap bulan serta performa setiap cabang tanpa harus mengecek datanya secara manual. Hasilnya keputusan seperti menambah stok produk yang laris, membuat promosi atau menyusun strategi penjualan bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan berdasarkan data. Ini pertanyaan nomor dua. Jadi jawaban nomor dua itu ERP mengintegrasikan semua bagian perusahaan seperti penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan ke dalam satu sistem dengan database yang sama. Dengan begitu, setiap perubahan data akan langsung diperbarui dan bisa diakses oleh semua divisi sehingga tidak ada lagi perbedaan data. Manfaatnya adalah proses kerja menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan input, mempercepat koordinasi antar bagian, dan membantu manajemen mengambil keputusan yang dengan informasi yang lebih akurat. Ini pertanyaan nomor tiga. Jadi nomor tiga itu jawabannya knowledge management system KMS diperlukan agar pengetahuan dan pengalaman karyawan, terutama yang senior, tidak hilang dari saat mereka pensiun atau keluar dari perusahaan. KMS menyimpan informasi seperti prosedur kerja, solusi masalah, dan pengalaman dalam satu sistem yang mudah diakses. Manfaatnya adalah mempercepat proses belajar karyawan baru, menjaga konsistensi kerja, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini pertanyaan nomor 4. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah KPI, Key Performance Indicator, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target penjualan atau tujuan perusahaan berhasil dicapai KPI. Manajemen dapat menilai kinerja divisi penjualan secara objektif setiap bulan. Contoh KPI untuk divisi penjualan itu yang pertama total penjualan yang berhasil dicapai dalam satu bulan, yang kedua penjumlah pelanggan baru yang berhasil didapatkan, yang ketiga presentasi pencapaian target penjualan, yaitu perbandingan antara target dan hasil penjualan yang dicapai. Ini tanya nomor 5. Jadi nomor 5 itu balance scoreboard diperlukan karena keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan, tapi juga dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja jangka panjang. Dengan metode ini, perusahaan dapat melihat kinerja secara lebih menyeluruh dan membuat keputusan yang lebih tepat. Ada 4 efektif dalam balance scoreboard, yaitu keuangan, mengukur keuntungan, pendapatan, dan efisiensi biaya. Yang kedua, pelanggan, mengukur kepuasan, loyalitas, dan jumlah pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal, yaitu menilai efektivitas dan kualitas proses kerja. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengukur pengembangan karyawan, inovasi, dan kemampuan organisasi. Yang keenam adalah ini. Jadi jawaban yang keenam adalah SIM membantu mengolah seluruh proses rantai pasok, mulai dari pemasok, produksi, hingga barang ke pelanggan. Dengan SIM, perusahaan dapat memantau stok, menjawabkan pengiriman, serta berkoordinasi dengan lebih baik dengan pemasok. Hasilnya, kelambatan pengiriman dapat dikurangi dan persediaan lebih terkontrol, biaya profesional lebih efisien, dan pelanggan menerima barang tepat waktu sehingga perusahaan mereka meningkat. Ini adalah nomor 7. Ini adalah pertanyaannya. Jadi jawaban untuk 7, buruk efek adalah kondisi ketika perubahan kecil pada permintaan pelanggan menyebabkan perubahan yang lebih besar pada jumlah pemesanan di setiap tingkat rantai pasok. Hal ini bisa terjadi karena perkiraan permintaan yang kurang akurat, kurangnya komunikasi antar bagian, atau pemesanan dalam jumlah besar. Solusinya adalah menggunakan data penjualan yang real time, meningkatkan koordinasi dengan pemasok, serta membuat perkiraan permintaan yang lebih akurat agar stok tetap sesuai kebutuhan. Yang kedelapan ini pertanyaannya. Jadi untuk nomor 8 ini, Gancat berfungsi untuk merencanakan, mengatur, dan memantau jalannya proyek agar setiap pekerjaan selesai tepat waktu. Dengan Gancat, tim dapat melihat jadwal proyek selama 4 bulan, tugas yang harus dikerjakan, durasi setiap tugas, waktu mulai dan selesai, penanggung jawab, serta hubungan dan ketergantungan antar tugas. Hal ini memudahkan tim mengontrol progres proyek dan menghindari keterlambatan.
Nomor 9, ini pertanyaannya. Jadi HRIS membantu perusahaan mengelola data karyawan seperti absensi, cuti, dan penggajian secara otomatis dalam satu sistem. Dengan HRIS, proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan input data, memudahkan penyimpanan data karyawan serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Hasilnya, proyek HR menjadi lebih efisien dan produktif. Ya, yang pertanyaan nomor 10 adalah ini. Jadi jawaban nomor 10 itu solusi yang sesuai adalah menggabungkan ERP, SCM, ICRM, dan BI, yang dimana kalau ERP sendiri itu dia kan mengintegrasikan data penjual, gudang, pembelian, dan keuangan. Untuk sebuah divisi menggunakan data yang sama. Untuk SCM-nya ya dia mengelola persediaan dan distribusi barang sehingga stok tidak berlebih dan pengiriman lebih efisien. Sedangkan CRM itu mengelola data pelanggan dan menangani keluhan agar pelayanan serta kepuasan pelanggan meningkat. Sedangkan BI itu menyajikan dashboard dan laporan untuk membantu pimpinan memantau kinerja setiap divisi dan mengambil keputusan dengan cepat. Jadi manfaatnya itu adalah data yang masalah yang di nomor 10 ini. Datanya jadi lebih terintegrasi, stok lebih terkontrol, pelayanan kepada pelanggan meningkat, dan manajemen dapat memantau kinerja perusahaan dengan lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih.